Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan hadis di masa sahabat. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Istilah hadis biasanya mengacu pada segala sesuatu yang terjadi sebelum maupun setelah kenabiannya. Terma hadis terkadang dipertukarkan dengan istilah sunnah. Sebagian ulama hadis menganggap kedua istilah tersebut adalah sinonim atau mutarodif, sementara sebagian yang lainnya ada yang membedakan antara keduanya. Perkembangan tradisi periwayatan hadis terdiri dari masa ke masa, mulai dari masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, hadis pada masa tabi'in, dan hadis pada masa tabi'in. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksiannya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in, karena di masa tabi'in Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafaur Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Para tabi'in menerima hadis Nabi dari sahabat dalam berbagai bentuk. Jika disebutkan ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan dan ada juga yang harus dihafal. Di samping itu, dalam bentuk yang sudah terpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat, lalu tabi'in menyaksikan dan mengikutinya. Dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Perihal menulis hadis, di samping melakukan hafalan secara teratur, para tabi'in juga menulis sebagai hadis-hadis yang telah diterimanya. Selain itu, mereka juga memiliki catatan-catatan atau surat-surat yang mereka terima langsung dari para sahabat sebagai gurunya. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Pusat pembinaan pertama yaitu di Madinah, karena di Madinahlah Rasulullah menetap setelah hijrah dan Rasulullah juga membina masyarakat Islam yang di dalamnya terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Di antara para sahabat yang menetap di Madinah adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Hurairah, Siti Aisyah, Abdullah ibn Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, mengenai sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.